Kaisar Agung Dao bela diri. Ada ratusan ahli tingkat Saint Emperor. Sekarang, kecuali mereka yang berada di puncak Saint Emperor, mereka pada dasarnya sudah mati. Formasi besar yang dikumpulkan oleh biksu tingkat rendah juga hancur total. Pasukan biksu yang awalnya kuat dan perkasa telah hilang lebih dari setengahnya. Anda tahu, kecuali para pembudidaya paling kuno itu. Kekuasaan yang diberikan oleh 10 warisan utama setara dengan setengah kekayaan setiap warisan utama. Jika semua orang ini tersesat di sini. Jadi untuk 10 warisan utama yang tak ada habisnya, kekuatan level tulang punggung setara dengan kehilangan setengahnya. Ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Dan era tanpa akhir juga telah mengantarkan berakhirnya era kekacauan terakhir, dan hampir tidak ada peluang untuk mengisi kembali vitalitas yang hilang. Luo Xiu, mati. Putra suci Qingling meraung, dan pada saat ini semua kekuatannya meledak, dan seluruh dirinya tampaknya diberkati oleh jalan tanpa akhir, berubah menjadi kehendak suatu zaman. Dia memang sangat kuat. Ini bukanlah puncak Kaisar Suci, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada Kaisar Suci. Jika Anda berkultivasi hingga puncak Kaisar Suci di masa depan, Anda pasti akan menjadi makhluk yang mampu melampaui level Kaisar Suci. Dia diberkati oleh keberuntungan zaman, yang juga membawa pengakuan dan perhatian yang diberikan kepadanya oleh silsilah kuno Gunung Qingling. Tetapi, sekarang dia seharusnya menjadi putra suci Qingling yang bersemangat dan membimbing negara. Tapi saat dia bergegas menuju Luo Xiu, dia terlempar oleh gelombang Luo Xiu. Apakah Anda lebih kuat dari Kaisar Suci pada puncaknya? Permisi. Setelah menerobos Kaisar Suci, selama dia bukan Tuan Suci, tidak ada apa-apa di hadapanku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana monster sepertimu bisa muncul di dunia ini? Banyak pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Suci yang hadir tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan keruntuhan batin mereka. Benar sekali, terjadi kecelakaan. Untuk dapat berkultivasi sampai tingkat ini, seberapa kokohkah hati Tao? Tetapi pada saat ini, mereka semua merasa hati Tao mereka akan runtuh. Bagaimanapun, Putra Suci Qingling memiliki berkah keberuntungan yang tak ada habisnya. Dan budidaya apapun yang tak ada habisnya akan ditekan di depannya. Tapi Luo Xiu tidak merasakan apapun sama sekali. Dia jelas seorang biksu dari zaman tanpa akhir, tapi dia merasa seperti dia bukan bagian dari zaman ini. Mungkinkah dikatakan bahwa dia telah melampaui batas? Tapi ketidakterikatan, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang tabu dan kuat? Dari manusia ke dewa, dari dewa ke pencerahan, dari pencerahan ke pencerahan, dan dari pencerahan ke tabu. Luo Xiu jelas belum mencapai langkah itu, tapi mengapa ada bayangan samar setinggi itu di tubuhnya? Bunuh dia bagaimanapun caranya. Mata beberapa ahli Saint Emperor Realm menjadi tegas, dan beberapa dari mereka membakar diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Bakar jiwa, tubuh, dan kultivasi Anda menjadi kekuatan yang paling murni dan terkuat. Karena mereka semua tahu betul bahwa Putra Suci Qingling tidak boleh mengalami kecelakaan, apalagi mati di sini. Jika tidak, semua biksu di era tanpa akhir akan menjadi lelucon, dan rencana serta perhitungan dari pembangkit listrik tanpa akhir tersebut juga akan menjadi gelembung. Namun, bahkan jika mereka menghancurkan segalanya, mereka masih berada di level Kaisar Suci dan tidak dapat mencapai level Holy Lord. Jadi, terlepas dari semua upaya dan biaya yang mereka keluarkan, mereka tetap tidak dapat memberikan pengaruh yang besar pada Luo Xiu. Engah! Satu demi satu, Kaisar Suci yang kuat membakar diri mereka sendiri dan meletus. Tapi itu hanya membuat Luo Xiu memuntahkan beberapa suap darah, dan itu masih jauh dari membunuhnya sepenuhnya. Bencana guntur membombardir tubuh Luo Xiu, menyebabkan darah beterbangan dari tubuhnya. Tapi darah yang keluar dengan cepat terbang kembali, menyebabkan luka Luo Xiu pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Berubah dalam kehancuran dan kelahiran kembali. Ini adalah bencana petirnya. Di antara mereka yang berada di level puncak Kaisar Suci, ada juga perbedaan yang kuat dan lemah. Kaisar Suci puncak yang lebih lemah tidak dapat menyebabkan banyak kerugian pada Luo Xiu bahkan jika dia membakar dirinya sendiri. Namun beberapa dari mereka yang lebih kuat melancarkan pukulan paling mempesona dalam hidup mereka, dan bahkan Luo Xiu sedikit tidak mampu menahannya. Bagaimanapun, ledakan orang-orang itu, tidak peduli seberapa kuatnya, masih berada pada level Kaisar Suci dan tidak dapat mencapai level Holy Lord. Bukankah begitu halnya dengan Luo Xiu? Meskipun dia berhasil menembus Kaisar Suci, hal itu tidak memungkinkan kekuatannya untuk terus melintasi belenggu alam besar untuk mencapai tingkat Tuhan Suci. Seiring dengan kemajuan dunia, kesenjangan antar dunia akan semakin lebar. Di masa lalu, adalah mungkin untuk melintasi alam besar, tetapi setelah terobosan, menjadi mustahil untuk melintasinya. Cahaya pedang yang menakutkan datang dari langit untuk membunuh,
dan aura samar di dalamnya bahkan mengandung jejak pesona Tao dari Holy Lord. Ini adalah pukulan terkuat yang dilancarkan oleh Kaisar Suci yang kuat yang membakar dirinya sendiri di puncak. Dalam sublimasi yang dipaksakan ini, tatanan jalan yang telah dia kental mengungkapkan nafas tingkat tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh Holy Lord. Ketertiban adalah fondasi dari era tanpa akhir dan akar dari jalan besar. Tepatnya, tingkat bawah yang dikuasai oleh orang yang tercerahkan hanyalah kekuatan paling awal untuk menguasai suatu tatanan, dan pemahaman serta penguasaan tatanan ini hanya 10% hingga 20%. Tatanan perantara yang dikuasai oleh alam Raja Suci secara kasar dapat mengontrol kekuatan dan misteri suatu tatanan antara 3 kota dan 40%. Kaisar Suci selanjutnya mengendalikan 50% dan 60%. Holy Lord memiliki lebih dari 70% kendali. Hanya dengan menguasai 100%, menguasai sepenuhnya dan memahami semua misteri suatu tatanan, seseorang dapat menjadi Kaisar Agung dan menguasai seluruh kekuatan keteraturan. Untuk penguasaan dan pemahaman tentang kekuatan keteraturan, bahkan peningkatan 10% saja akan membuat perbedaan besar. Oleh karena itu, di puncak Kaisar Suci yang kuat, penguasaan keteraturannya dapat mencapai 60%, dan sekarang setelah membakar dirinya sendiri, dia telah memperoleh pemahaman baru secara ekstrim, dan akan mencapai 70%, mencapai tingkat Holy Lord. Meski hanya ada sedikit jejak dari kekuatan ini. Namun bagi biksu manapun di tingkat Kaisar Suci, itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Engah! Darah berceceran. Luo Xiu juga mengerang, dan sebuah lengan terlepas dari bahunya. Bahkan jika tubuh fisik Luo Xiu saat ini mengalami peningkatan dari tubuh aslinya dan terobosan alam besar, kekuatannya benar-benar sebanding dengan tingkat Kaisar Suci tertinggi. Senjata ilahi. Pada saat ini, dia masih terluka parah dan tidak dapat menahan kekuatan yang dibawa oleh kuasa Holy Lord. Apakah hanya itu? Cedera itu tidak membuat Luo Xiu takut, tapi ekspresinya masih acuh tak acuh. Jika itu adalah orang suci sejati, satu gerakan mungkin bisa membunuhnya. Tapi hanya ada sedikit kekuatan Holy Lord yang bisa menyakitinya. Tetapi jika Anda ingin membunuhnya, itu tidak mungkin. Dan selama dia tidak mati, maka dia tidak perlu takut. Ledakan. Tombak hitam di tangan Luo Xiu meledak, dan dengan keras, Chang Hong yang baru saja berubah menjadi cahaya pedang dan melukai Luo Xiu dengan parah langsung hancur. Tidak. Seorang lelaki tua dari mata Wu Tianmen hendak meledak, karena yang meninggal adalah tuannya. Pergilah ke neraka. Dia meraung kesedihan dan kemarahan, dan tuannya memilih untuk mempertaruhkan nyawanya saat ini. Jadi sebagai seorang murid, kenapa dia harus ragu? Di dalam hatinya, dia tidak membenci Luo Xiu. Jika dia benar-benar ingin membencinya, dia seharusnya lebih membenci Gunung Qingling. Karena Gunung Qingling memilih untuk memberkati takdir zaman pada tubuh putra suci Qingling. Dan yang ingin mereka lindungi dengan segenap kekuatan mereka bukanlah putra suci Qingling, melainkan takdir zaman dalam dirinya. Lagi pula, jika putra suci Qingling mati di sini, dia akan mati. Nasib zaman akan menjadi tanpa pemilik. Jika takdir zaman direnggut, harapan apa yang akan ada bagi semua orang yang tak ada habisnya? Bab 3267, Reinkarnasi Manusia Perkasa Kuno. Ledakan. Senjata ajaib seorang Kaisar Suci meledak dengan cahaya paling cemerlang. Orang kuat di puncak Kaisar Suci tanpa Tianmen, tubuh dan senjata ajaibnya menjadi satu, membakar seluruh energi dan jiwanya, dan menuangkan semuanya ke dalam senjata ajaib. Tengah. Dalam sekejap, cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu mil menebas, seperti pegunungan tak berujung, menghantam Luo Xiu dengan ganas. Pada saat ini, langit runtuh dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya, dan fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seperti alam semesta dan langit berbintang hancur, dan bintang-bintang berjatuhan di seluruh langit. Teknik kembali ke persatuan terakhir. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan berteriak, rambut ungu panjangnya berkibar, dia memegang segel taisang dengan telapak tangannya, memegang pedang hitam patah dan tombak di tangannya, dan memukul dengan keras. Ledakan. Raungan mengerikan itu meledak menjadi kemegahan. Tubuh Luo Xiu berlumuran darah, tapi dia mengabaikan lukanya dan dengan paksa menerobos cahaya pedang puluhan ribu mil untuk membunuh putra suci Qingling. Engah! Sinar darah berceceran, dan lubang darah tertusuk oleh tombak di tubuh putra suci Qingling, dan dia mundur dengan cepat. Jika suatu zaman menggantungkan harapannya pada orang tertentu, maka tidak ada harapan sama sekali di zaman ini. Suara dingin Luo Xiu bergema. Pada saat ini, semua orang yang hadir berada dalam keheningan yang mematikan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, menatap sosok itu dengan bangga di kehampaan. Perawakannya tidak tinggi, tetapi dia memiliki sikap yang tak terkalahkan.
Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menekan banyak orang kuat dari 10 warisan yang tak ada habisnya. Orang yang sangat buruk. Di antara penonton di kejauhan, Dewi Shuro dengan rambut panjang berwarna darah bergumam. Dia juga jenius yang paling kuat, tetapi sejak memasuki tanah penciptaan kuno, dia selalu mengabdikan dirinya untuk berlatih dan tidak berpartisipasi dalam pusaran benar dan salah. Suku Shuro suka berperang. Namun dalam dirinya, Dewi Sura, sepertinya tidak ada jejak permusuhan klan Sura sama sekali. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras setelah mendengar kata-kata Luo Xiu. Di suatu zaman, ada banyak biksu yang tak terhitung jumlahnya. Jika nasib zaman diberkahi pada satu orang dan dianggap sebagai harapan, maka semua orang akan menjadi seperti boneka yang terikat pada tali. Bagaimana bisa ada harapan? Jauh di lubuk hatinya, banyak orang yang tidak rela memiliki anak harapan. Bagaimanapun juga, setiap orang adalah biksu dari generasi yang sama. Mengapa keberuntungan saat ini harus memberkati Anda? Namun, kemunculan Putra Harapan adalah keputusan yang dibuat oleh leluhur kuat yang tak ada habisnya, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun yang hadir. Sekarang, pasukan yang tak ada habisnya datang dengan cara yang perkasa, mengakibatkan banyak korban jiwa. Dapat dikatakan bahwa perang telah mencapai titik ini, dan apa yang disebut pengepungan telah berakhir. Bencana petir yang terjadi di kehampaan berangsur-angsur mulai menghilang, yang berarti bencana petir ini akan segera berakhir. Aura Luo Xiu menjadi semakin kuat. Meski tubuhnya penuh bekas luka dan berdarah, tidak ada yang berani meremehkannya. Adapun pasukan tak berujung yang mengepung dan membunuhnya, mereka terbunuh dan terluka oleh sambaran petir. Mengapa ini terjadi? Kaisar Suci Gunung Qingling, yang mengenakan jubah Tao, tidak dapat mempercayai hasil seperti itu. Bukan saja dia tidak mau mempercayai hasil seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mempercayainya. Anda harus tahu bahwa dari 10 warisan utama yang tak ada habisnya, hampir setengahnya telah terungkap kali ini. Kecuali leluhur tingkat Sein yang belum masuk, setengah dari tingkat Sein Kaisar telah masuk. Dapat dikatakan bahwa banyak orang di sini memiliki harapan untuk mencapai tingkat leluhur setingkat orang suci di masa depan. Akibatnya, sebagian besar dari mereka meninggal di sini. Kekuatan Luo Xiu melebihi imajinasi semua orang. Sekalipun faktor bencana petir dihilangkan, hanya mengandalkan kekuatan tempur Luo Xiu sendiri, kekuatan dan kekuatan membunuhnya, bahkan mereka yang berada di puncak Kaisar Suci akan kesulitan untuk bersaing dengannya secara langsung. Sebelumnya, Luo Xiu masih dalam kondisi mengatasi kesengsaraan. Namun saat ini, kesengsaraan petirnya akan segera berakhir, yang berarti dia akan sepenuhnya stabil dalam kondisinya saat ini. Jadi seberapa kuatkah dia setelah mengatasi kesengsaraan? Apakah Luo Xiu ini manusia atau monster? Apakah dia benar-benar seorang biksu dari zaman tanpa akhir? Pada saat ini, keraguan muncul di hati banyak orang. Apakah ini reinkarnasi dari orang kuat terlarang? Selain gagasan ini, tidak ada seorang pun yang dapat memikirkan kemungkinan lain. Karena level Luo Xiu terlalu tinggi, dia baru saja menerobos ke tahap awal alam Kaisar Suci, dan dia hanya berada di alam Kaisar Suci tingkat pertama. Tetapi pada saat ini, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa kekuatannya lebih murni, kental, dan kuat daripada pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Suci manapun. Selain itu, teknik jalur ilahi yang dia gunakan semuanya sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia terlarang yang dikuasai oleh warisan besar, akan sulit untuk bersaing dengannya. Jadi mungkin satu-satunya penjelasan adalah Luo Xiu bukanlah biksu biasa. Lagi pula, para beku biasa, betapapun berbakatnya mereka, belum pernah mendengar hal yang menantang surga. Kecuali dia adalah reinkarnasi dari orang kuat terlarang, dan dia memiliki visi dan pengetahuan tentang orang kuat terlarang, dia dapat mengembangkan kekuatan tersebut selangkah demi selangkah. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari orang kuat kuno, maka dia pasti bukan orang kuat yang tak ada habisnya. Jika tidak, dia pasti akan memiliki warisan atau keturunannya sendiri di dunia tanpa akhir, tapi Luo Xiu orang-orang di dunia tahu seperti sendirian. Jika tidak ada habisnya, mungkinkah itu seseorang dari zaman kuno yang tertua, atau bahkan yang paling awal? Mungkinkah dia berasal dari dunia abadi? Beberapa orang bergumam dan membuat spekulasi serupa. Dunia abadi. Keempat kata ini sangat asing bagi sebagian besar beku. Bahkan di level Kaisar Suci, hanya sedikit orang dengan status khusus yang dapat mengenal mereka. Dan orang-orang ini memiliki status dan status yang luar biasa di dunia Tao. Namun semakin tinggi status Anda, semakin jelas Anda memahami apa itu dunia abadi. Itu adalah negeri legenda. Ini lebih legendaris dari kedalaman laut Chaos. Itulah akhir zaman, tempat asal mula segala sesuatu di dunia. Itu disebut asal-usulnya. Dari masa paling awal, zaman paling kuno, hingga akhir,
orang-orang kuat yang mengubah diri mereka menjadi tabu semuanya pergi ke sana. Dunia abadi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang benar-benar kuat, dan para beku yang berjuang untuk bertahan hidup di zaman tersebut berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Alam Dao sangat besar, dengan 3.000 Dao surga. Orang yang tercerahkan, bahkan yang paling lemah sekalipun, memenuhi syarat untuk menciptakan sekte kecil di dunia Tao dan dapat memiliki tas yang tidak biasa. Namun jika ditempatkan di dunia abadi, mereka tidak lebih dari semut di level paling bawah. Orang suci yang dapat berkuasa di dunia Tao, dan bahkan yang disebut kaisar tertinggi, dapat ditemukan di mana-mana di dunia abadi yang legendaris, tetapi mereka jelas tidak jarang. Bahkan di atas kaisar agung, ada pembangkit tenaga listrik junior yang telah melampaui sumber tabu. Jika kita mengatakan Luo Xiu berasal dari tempat itu, jadi tebakan ini agak menakutkan. Sebuah istana peri jauh di dalam laut kekacauan telah menjadi warisan tertinggi dalam ketakutan yang tak ada habisnya akan hal ini. Seseorang dari Istana Abadi sebelumnya mengatakan bahwa Luo Xiu adalah tuan muda Istana Abadi, jadi spekulasi semua orang bukannya tanpa tujuan. Bab 3268 Nafas Tuhan Suci. Putra suci Qingling menelan pil untuk memulihkan luka di tubuhnya. Ada bekas kesungguhan di wajah tampan itu. Luo Xiu, siapa kamu? Tidak ada warisan atau orang kuat di dunia tanpa akhir yang bisa membina orang sepertimu. Dalam hal ini, putra suci Qingling yang paling banyak bicara. Karena di antara para jenius di generasinya, Gunung Qingling di belakangnya jelas merupakan warisan terkuat di dunia tanpa akhir, bahkan lebih kuat dari Istana Surgawi kuno dan Istana Tiga Dao. Sebagai putra suci Qingling, dia telah menerima sumber daya dan teknik rahasia terbaik selama puluhan ribu tahun. Bagaimanapun, Gunung Qingling melatihnya sebagai putra harapan sejak awal. Nasib suatu zaman adalah milik para biksu dari seluruh zaman, yang tersebar di 3.000 surga. Gunung Qingling memulai perencanaannya sebelum era kekacauan, dan membayar banyak uang untuk pemberian manfaat. Baru pada saat itulah dia menerima 80% keberuntungan seluruh zaman, menjadikannya generasi pertama putra tanpa akhir. Dapat dikatakan bahwa di era tanpa akhir ini, seharusnya ada dan tidak mungkin ada seorang jenius yang lebih kuat darinya. Tapi masalahnya adalah keberadaan Luo Xiu tidak hanya sekedar menjadi lebih kuat darinya, itu hanya menghancurkannya. Ya, itu menghancurkan. Meskipun putra suci Qingling tidak mau mengakui dan menerima fakta ini, faktanya ada di hadapannya. Luo Xiu baru berada di tingkat pertama kaisar suci, tetapi dia sudah berada di tingkat ke-8. Dengan cara ini, dia bisa dihancurkan. Jika Luo Xiu diizinkan berlatih ke level yang sama dengannya di kaisar suci tingkat 8, dia akan mati jika bertemu dengannya. Putra tak berujung, diberkati oleh keberuntungan zaman, seperti lelucon di hadapannya. Aku adalah aku, Luo Xiu berkata dengan ringan. Dalam hidupnya, ia bangkit dari awal yang sederhana selangkah demi selangkah dengan usahanya sendiri. Entah itu manik-manik hidup dan mati di awal, atau ingatan akan kebangkitan emosi tertinggi di kemudian hari, ketika ditempatkan pada tingkat dunia Tao, mereka bahkan tidak dianggap sebagai arus utama. Oleh karena itu, Luo Xiu tumbuh sepenuhnya sendirian, dan peluang serta kekayaan yang dia terima semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri, dan dia mengalami kesulitan hidup dan mati berulang kali. Ya, dia tidak semulia dan luar biasa seperti putra suci Qingling. Namun kesulitan yang dia lalui jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti putra suci Qingling yang tumbuh dengan kunci emas. Apalagi jalannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa sejak awal dan memiliki ahli yang tiada taranya untuk membimbing praktiknya, jalannya sendiri akan terhalang. Bahkan ayahnya Tai Sang Yu di kehidupan sebelumnya hanya meninggalkan tempat pemakaman di dunia abadi, dan kemudian meninggalkannya 3 pola kuno di dunia tanpa akhir, memungkinkan dia untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia lemah. Dapat dikatakan bahwa Tai Sang Yu tidak ikut campur dalam jalur pertumbuhan Luo Xiu dan hampir tidak memiliki pengaruh. Serahkan metode terkuat yang pernah kamu latih, dan aku akan mengampuni nyawamu. Luo Xiu menginjak kehampaan dan berjalan menuju putra suci Qingling, suaranya acuh tak acuh. Ketika putra suci Qingling muncul, dia mengancam akan mengambil kembali hukum agung dan hukum kaisar dari tubuhnya. Belakangan, Luo Xiu juga secara bertahap menemukan bahwa tujuan putra suci Qingling tampaknya tidak sesederhana 2 metode yang paling ampuh. Bagaimanapun, meskipun 10 metode terkuat sangat kuat di dunia Tao, namun jika dibandingkan dengan teknik rahasia terlarang, masih kalah sedikit. Di antara warisan teratas di Endless, banyak di antaranya adalah kekuatan yang telah menghasilkan orang-orang kuat terlarang, dan mereka semua menguasai warisan teknik rahasia terlarang. Meski pewarisannya tidak selengkap cara terkuat, namun tidak kalah-kalahnya. Jadi Luo Xiu curiga ada rahasia tersembunyi di antara 10 metode terkuat.
Karena putra suci Qingling bertujuan untuk mengumpulkan 10 mantra terkuat, dia pasti sudah mulai mengumpulkan mantra terkuat sejak lama. Dia memiliki setidaknya 4 atau 5 jenis mantra paling kuat yang dia miliki. Merasakan niat membunuh merasuki tubuh Luo Xiu, mata Qingling Holisan juga menjadi dalam. Kekuatan ramuan ajaib yang baru saja dia ambil menyebar ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya hampir pulih. Lagi pula, mengingat statusnya, ramuan yang dibawanya pasti luar biasa. Ledakan. Aura agung terkondensasi di tubuh putra suci Qingling, berubah menjadi cahaya menyebar yang menyelimuti seluruh tubuh. Luo Xiu, meskipun aku akui bahwa kekuatanmu sangat kuat, bahkan puncak kaisar suci tidak ada apa-apanya di hadapanmu, tetapi kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu dapat bertindak tidak bermoral. Kamu harus tahu bahwa ruang di tanah kuno ini semakin besar dan semakin besar. Semakin tidak stabil, sekarang kaisar suci yang kuat bisa masuk, tidak akan lama lagi Holy Lord bisa masuk juga. Jika kamu adalah reinkarnasi dari orang kuat, maka kamu harus lebih sadar akan kekuatan Holy Lord. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu di level Kaisar Suci, selama kamu belum melangkah ke alam Holy Lord, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Holy Lord. Kamu harus tetap peduli pada dirimu sendiri. Luo Xiu berkata dengan acuh tak acuh, serahkan apa yang kuinginkan, atau mati, itu pilihanmu. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Aku diberkati dengan 80% keberuntungan era tanpa akhir. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh semua orang di dunia tanpa akhir. Bahkan orang kuat yang tabu di dunia abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu, putra suci Qingling berkata sambil mencibir. Saya tidak bisa. Luo Xiu tersenyum, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku berani atau tidak. Saat berbicara, Luo Xiu masih berjalan maju. Meski ada senyuman tipis di wajahnya, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menakutkan. Wajah Qingling Shengzi berubah drastis. Dia secara alami tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Auranya melonjak lagi, dan auranya melampaui level puncak Kaisar Suci, melangkah ke level yang bisa disebut orang suci setengah langkah. Tentu saja, berkah kekuatan semacam ini bukan milik Qingling Shengzi sendiri, tetapi seharusnya milik kekuatan keberuntungan zaman itu. Dengan kata lain, kekuatan Qingling Shengzi sendiri, dengan budidaya mendiang Sein Queen, bisa setara dengan puncak Sein, dan lebih kuat dari Sein puncak biasa. Namun jika dia diberkahi dengan keberuntungan, dia bisa menjadi lebih kuat dan mencapai level Sein setengah langkah. Pedang ajaib, dikelilingi lampu hijau, muncul di tangan Qingling Shengzi, dan menebas langit, membunuh Luo Xiu. Tapi ini bukan semua cara Qingling Shengzi. Ledakan. Raungan mengerikan terdengar, dan alis Qingling Shengzi tiba-tiba pecah, dan sebuah pintu muncul. Sesosok emas keluar darinya, dan dalam sekejap berubah dari 1 inci menjadi 10.000 kaki. Ini adalah bayangan emas dengan cahaya ilahi tak berujung di sekujur tubuhnya. Itu seperti aura yang mengamuk, menyapu dan melonjak, menakutkan. Dalam sekejap, di bawah tekanan aura yang kuat ini, banyak orang merasakan jiwa mereka gemetar dan tubuh mereka gemetar. Sepasang mata dipenuhi ketakutan. Santo. Inilah aura orang suci. Mungkinkah seorang suci telah turun? Meskipun itu hanya bayangan, seperti klon yang ditransformasikan oleh kesadaran ilahi, aura orang suci tidak dapat dipalsukan. Bab 3269 cepat atau lambat akan keluar. Mati. Putra suci Qingling meraung dan mengayunkan pedang suci di tangannya. Di saat yang sama, hantu emas yang keluar dari tengah alisnya juga mengangkat tangannya untuk meraihnya. Hantu pedang dewa emas juga muncul di tangannya, membuat gerakan mengayunkan pedang yang sama. Dalam sekejap, bahkan dunia yang telah berubah menjadi ketiadaan dan kekacauan kembali terkoyak. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi semua orang, dan di luar jangkauan alam Kaisar Suci untuk dipahami dan dikuasai. Luo Xiu tersenyum lagi. Jika itu adalah tiruan dari Holy Lord, aku akan tetap mewaspadainya, tapi itu hanyalah bayangan yang diubah oleh kesadaran ilahi. Hanya karena ini, kamu ingin membunuhku? Setelah kata-kata itu jatuh, aura Luo Xiu tiba-tiba naik. Teknik Yuan Chu Yi. Lebih kuat dari teknik unifikasi tertinggi. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu dipenuhi aura asal. Ini bukanlah keteraturan atau rune, tapi aura ketidakterikatan. Luo Xiu telah menguasai teknik rahasia ini ketika dia berkultivasi di alam Raja Suci. Sekarang dia telah menerobos ke alam Kaisar Suci, bahkan jika dia masih dalam keadaan asli semu, kekuatannya jauh melampaui masa lalunya. Pada saat ini, Luo Xiu juga tampak terbakar. Tubuhnya dipenuhi api biru keemasan, seolah dia telah berubah menjadi dewa. Roda sumber biru emas juga muncul di belakangnya. Luo Xiu memegang tombak hitam dan pisau patah di tangannya dan terbang ke udara. Ledakan.
Benturan pukulan pertama menyebabkan tubuh Luo Xiu bergetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Putra suci Qingling memuntahkan seteguk darah, pedang ilahi di tangannya terlempar, dan dia menjerit. Kiang! Dengan pukulan kedua, potongan kabut darah meledak di tubuh Luo Xiu, lengan yang memegang tombak hitam itu hancur, dan tombak itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alisnya. Dan bayangan emas setinggi 10.000 kaki itu dibelah oleh pedang hitam yang patah, terbelah menjadi dua bagian, dan mengeluarkan raungan dan raungan yang marah. Luka Luo Xiu lebih serius, dan lebih banyak retakan muncul pada armor dewa yang diubah dari helm pertempuran janji yang sudah rusak. Dia berjalan seolah-olah bermandikan darah, dan menendang dada putra suci Qingling, menusuk seluruh tubuhnya dan menyebabkan darah muncrat lebih dari 10 kaki. Ini tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berteriak dalam hati dan membuka mulut, tetapi tidak berteriak. Anda harus tahu bahwa meskipun itu adalah hantu, itu adalah kekuatan Holy Lord yang tak tertandingi. Setelah menggunakan kartu truf seperti itu, putra suci Qingling masih kalah? Apakah putra tak berujung yang membawa harapan nasib zaman itu hanya lelucon? Pada saat yang sama, beberapa biksu generasi tua terdiam. Karena mereka semua memahami suatu masalah. Itu terjadi sebelum Holy Lord datang. Luo Xiu sudah tak terkalahkan di tanah penciptaan kuno. Tak terkalahkan. Tak tertandingi di dunia. Sungguh orang yang menakutkan. Saya merasakan aura ras yang sama di tubuhnya, tetapi dia juga memiliki aura garis keturunan lain. Bagaimana orang dengan aura darah campuran ini bisa melakukan ini? Dewi Shuro memandang Luo Xiu dengan heran, dengan sepasang mata indah setajam tombak, penuh kecemerlangan dan rasa ingin tahu. Tubuh lebih banyak orang gemetar. Bayangan emas yang muncul diubah oleh kesadaran ilahi seorang suci, dan dia bukanlah seorang suci biasa, melainkan seorang leluhur yang terkenal di dunia Tao. Dikatakan bahwa ia adalah orang suci emas surgawi, dan tubuhnya terbentuk dari sepotong emas ilahi yang dipelihara selama 10 era kacau di Gunung Qingling kuno. Bahkan bayangan yang ditransformasikan oleh kesadaran ilahi masih merupakan kekuatan Tuhan suci. Dan mampu menyaingi kekuatan Holy Lord. Bukankah ini berarti kekuatan Luo Xiu telah melampaui level Holy Emperor dan telah mencapai level yang bisa menyaingi Holy Lord? Dia belum mencapai level Holy Lord. Kalau tidak, dia tidak akan terluka dalam duel tadi. Seseorang berkata. Hanya saja Holy Lord menyegel seberkas kesadaran ilahi di lautan kesadaran putra suci Qingling. Sinar kesadaran ilahi dapat membuat Luo Xiu terluka sebelum ia dapat dikalahkan. Terlihat bahwa kekuatan Luo Xiu sendiri masih jauh dari mencapai putra suci. Bahkan jika dia bukan seorang Holy Lord, setidaknya dia tidak terkalahkan di level Kaisar Suci. Seseorang menghela nafas. Tuhan Suci adalah daerah aliran sungai. Terutama orang-orang kuat di alam Kaisar Suci yang telah hidup entah berapa lama, dipenuhi dengan emosi. Pencerahan adalah tingkat yang besar. Dari yang tercerahkan, hingga Raja Suci, dan Orang Suci. Hanya melangkah ke tingkat Holy Lord adalah titik balik yang sangat besar. Begitu Anda melangkah ke alam ini, kekuatannya sulit untuk dipahami, dan ini adalah alam yang hampir tidak dapat diatasi. Dapat dikatakan bahwa bahkan Kaisar Suci tingkat puncak yang telah mengembangkan kekuatan terlarang, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak dapat bersaing dengan inkarnasi Tuhan Suci. Bahkan hantu yang diubah oleh kesadaran ilahi mengandung kekuatan Raja Suci. Sangat mudah untuk membunuh Raja Suci puncak dan Raja Suci setengah langkah. Luo Xiu dapat mengalahkan kesadaran spiritual Holy Lord dengan kekuatan, yang berarti dia lebih kuat dari Kaisar Suci puncak dan Kaisar Suci setengah langkah, tapi dia masih belum mencapai level Holy Lord. Sama. Karena hantu kesadaran ilahi dari orang-orang berkuasa tingkat suci telah muncul, itu berarti bahwa melalui hantu kesadaran ilahi ini, orang suci Tianjin dapat memberi umpan balik pada situasi di tanah penciptaan kuno ke tubuh utama. Itu berarti leluhur tingkat suci di dunia luar sudah mengetahui apa yang terjadi di tanah kuno. Pada saat yang sama, di alam Tao di luar negeri kuno itu, 3.000 langit itu seperti 3.000 benua, mengambang di kehampaan gelap yang luas. Lokasi Gunung Qingling. Tidak di surga 3.000 dao. Tapi ketiadaan tak berujung di luar 3.000 langit. Di akhir setiap dao Tian, ada lautan kekacauan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, di dekat lautan kekacauan yang tak berujung, sesosok tubuh tinggi dipenuhi cahaya keemasan duduk bersila di atas bintang redup. Bintang ini mengandung esensi mineral ilahi yang kaya, dan sekarang telah ditelan seluruhnya. Sosok yang diselimuti cahaya keemasan tiba-tiba membuka matanya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bintang-bintang di bawahnya. Dengan keras, mereka hancur berantakan dan berubah menjadi meteorit yang pecah, mengambang seperti rumput bebek tak berakar di kehampaan yang kacau balau. Pengadilan kematian.
Teriakan marah bergema di kehampaan, dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membuat udara kacau seperti air laut di lautan yang kacau bergetar hebat, memicu gelombang yang bergejolak. Ci. Dia mengangkat tangannya untuk merobek kekosongan, melangkah keluar, dan sampai ke ruang terpencil, sebuah gunung suci melayang di udara, bersinar terang, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau seperti batu giok. Ada roh di King San, sehingga dinamakan Qingling. Dia adalah transformasi dari sepotong emas suci di gunung Qingling. Apa yang terjadi? Sesosok berjalan dan melihat orang suci Tianjin, dan merasakan kemarahan dan niat membunuh dari tubuhnya. Bayangan kesadaran spiritualku yang kutinggalkan pada putra suci telah terpotong. Putra suci berada dalam bahaya hidup dan mati. Tuan Suci Tianjin berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang berani membunuh putra suci Gunung Qingling? Suara dingin itu membuat udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, dan seorang pria parubaya berbaju biru muncul. Berdengung. Matanya seperti dua sinar cahaya, menerobos kekosongan yang tumpang tindih, seolah ingin menembus segalanya dan melihat pemandangan di tanah kuno. Aura kuat dari Holy Lord memenuhi udara dan menyebar dari tempat di mana Gunung Qingling berada, menyebabkan beberapa biksu Dautian yang relatif dekat merasakannya, dan mereka semua menggigil dan jiwa mereka gemetar. Inilah kekuatan Tuhan Suci. Pelepasan dan pemaksaan aura saja dapat menyelimuti seorang Dautian dan menekan seorang Dautian. Tidak ada gunanya, tanah kuno mengisolasi segalanya, tidak ada yang bisa masuk sekarang, tapi orang-orang di dalam cepat atau lambat akan keluar. Mata Holy Lord Tianjin terbakar amarah seperti dua bintang. Di luar negeri kuno, bukan hanya orang suci emas surgawi. Di tempat lain di dunia Tao, ada juga orang suci yang kuat dengan tingkat kultivasi yang tak terduga. Semuanya mempunyai ekspresi yang berbeda-beda, ada yang marah, ada yang mencibir, dan ada pula yang diam. Meskipun yang kuat di alam suci tidak bisa memasuki tanah kuno. Namun dengan sarana yang mereka miliki, mereka dapat merasakan apa yang terjadi di negeri Purbakala. Banyak biksu yang ada di negeri kuno yang memiliki mata yang setara. Oleh karena itu, bagi semua orang kuat di alam suci, penampilan Luo Xiu muncul di mata mereka saat ini. Sosok yang berdiri dengan gagah di tengah kehampaan yang kacau seolah telah menjelma menjadi keabadian. Pada saat yang sama, Luo Xiu, yang berada di tanah kuno, sepertinya merasakan sesuatu. Semangat sejatinya telah lolos dari tingkat kultivasi yang tak ada habisnya atau paling kuno, dan memadatkan jiwa asal. Dia merasa seperti sedang diawasi. Namun perasaan ini hanya sekilas, membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, putra suci Qingling, yang telah menggunakan kartu asnya tetapi kartu asnya dihancurkan, mundur karena terkejut. Satu-satunya pikiran di benaknya sepertinya adalah melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah putra keabadian, dan aku membawa berkah takdir zaman. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sebagai putra keabadian generasi pertama, ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Dengan halo dan keberuntungan, dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi eksistensi tabu di masa depan, bersama dengan tokoh besar legendaris. Tapi saat ini, dia terlihat seperti sedang putus asa. Keyakinan dan Taoismenya akan hancur seperti kaca. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Luo Xiu memegang pedang hitam yang patah di tangannya, dan senjata yang tidak lengkap di tangannya tidak membuatnya terlihat putus asa sama sekali, melainkan sombong. Tapi hanya Luo Xiu sendiri yang mengetahui situasinya. Meskipun serangan terus-menerus barusan menghancurkan bayangan spiritual seorang ahli Sein Realm yang kuat, itu adalah ledakan pamungkasnya. Selain itu, pada pertarungan dan kesengsaraan sebelumnya, dia juga terluka dan selalu tertekan. Luo Xiu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Karena kekuatan pemulihan yang kuat dari tubuh asal bekerja dengan sendirinya, luka-lukanya terus-menerus diperbaiki setiap kali dia menarik napas. Retakan di tubuhnya mulai sembuh. Tingkat kultivasi yang terkuras di tubuhnya juga berangsur pulih. Menggunakan teknik pengembalian asal sangat menguras tenaga, dan Luo Xiu tidak tahu apakah mereka yang ingin menghadapinya memiliki cara lain, jadi dia tidak bertindak gegabah. Saya tidak percaya semua ini, putra suci Qingling mendesis. Gunung Qingling adalah warisan tertua dari era tanpa akhir dan asal mula jalan tanpa akhir. Ia telah melalui lebih dari 3000 era kekacauan. Gunung Qingling baru saja memadatkan mutiara spiritual. Kehidupan dibesarkan dalam manik roh. Dan putra suci Qingling lahir dari manik spiritual itu. Jadi namanya Qingling. Masa depannya ditakdirkan tidak terbatas, tetapi ia baru berlatih selama puluhan ribu tahun. Dia belum menjadi kaisar agung, dan belum mencapai tabu. Bagaimana dia bisa mati di sini? Tuan Suci Tianjin juga merupakan kehidupan yang lahir di Gunung Qingling. Kekuatannya juga merupakan eksistensi tingkat atas di antara yang kuat di alam Holy Lord.
Bayangan kesadaran spiritualnya tidak dapat disaingi oleh alam kaisar suci manapun. Apa sebenarnya yang terjadi? Luo Xiu, bagaimana dia melakukannya? Hati Sein Qingling sedang kacau saat ini. Di dunia Tao di mana tidak ada orang kuat di alam kaisar agung, orang suci Tianjin bisa dikatakan sebagai salah satu orang terkuat. Alasan mengapa dia tahu Luo Xiu sangat kuat tetapi tetap tenang dan teguh adalah karena dia memiliki kartu truf yang sangat kuat. Tapi dia tidak pernah memikirkannya. Kartu truf yang dia andalkan rentan terhadap Luo Xiu dan mudah dihancurkan. Pada saat yang sama, hal itu juga menghancurkan keyakinannya, membuat hati Tao-nya bergetar, dan ada tanda-tanda kehancuran. Putra suci Qingling sangat ketakutan. Karena dia tahu betul bahwa bagi biksu setingkatnya, Taoisme dan keyakinan sangatlah penting. Iman telah runtuh, namun masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Namun jika Dao Heart runtuh, maka seluruh pribadinya akan hancur total, karena Dao Heart berkaitan erat dengan tingkat kultivasi. Setelah Dao Heart hilang, tingkat kultivasi juga akan hilang. Luo Xiu berjalan mondar-mandir, kondisinya berangsur-angsur stabil, dan dia yakin bahwa meskipun situasi tak terduga terjadi, dia akan mampu merespons dengan percaya diri. Putra suci Qingling harus mati. Orang ini diberkati oleh keberuntungan zaman. Jika Anda melewatkan kesempatan untuk membunuhnya, lawan akan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan jika Luo Xiu yakin dan percaya diri untuk menekannya sekarang, jika putra suci Qingling telah berkultivasi ke alam Tuhan suci saat dia masih di alam kaisar suci, hasilnya akan sangat berbeda. Ketika putra suci Qingling melihat Luo Xiu berjalan ke arahnya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, dia benar-benar tenang. Apakah kamu yakin berani membunuhku? Kamu harus tahu bahwa aku membawa 80% takdir era tanpa akhir. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh semua orang di era tanpa akhir. Benarkah, jika kamu adalah musuh, jadilah musuh. Mengapa aku, Luo Xiu, harus takut pada apapun dalam hidup ini? Nada suara Luo Xiu sangat tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan hal yang tidak penting. Engah. Dia melambaikan pedang patah di tangannya. Putra suci Qingling, yang sudah berada di ujung panahnya, tidak dapat menahan diri sama sekali. Dia hanya bisa melihat pedang hitam patah itu menebasnya. Saat berikutnya, kepalanya terbang keluar, matanya bulat dan penuh keengganan dan kebencian, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat yang sama, pada saat putra suci Qingling meninggal, sepotong besar cahaya keemasan cemerlang keluar dari tubuhnya, dan tubuh putra suci Qingling juga membusuk, berubah menjadi cahaya keemasan, dan mengembun menjadi awan. Kekuatan keberuntungan. Semua biksu yang hadir mengecilkan mata mereka, dengan cahaya yang menyala-nyala menyinari mata mereka. Teori keberuntungan adalah ilusi. Dikatakan bahwa keberuntungan berhubungan dengan takdir. Orang yang diberkati oleh keberuntungan akan memiliki keberuntungan yang lebih baik. Misalnya, akan lebih mudah untuk mengamalkannya, memperoleh pencerahan, bahkan mendapat berkah secara kebetulan. Legenda mengatakan bahwa ada dua sungai yang kosong. Salah satunya adalah sungai waktu yang panjang, mencatat masa lalu dari zaman ke zaman. Ada pula sungai panjang takdir yang membawa takdir setiap kehidupan dan mencatat takdir. Yang kuat bisa kembali ke masa lalu dan mengikuti masa lalu. Tetapi hanya mereka yang tidak terikat yang memenuhi syarat untuk melompat keluar dari belenggu takdir dan mengintegrasikan takdir ke dalam tubuh mereka sendiri. Nasibku terserah padaku dan tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Sejak zaman kuno, hanya orang-orang istimewa seperti perampas takdir yang memiliki kemampuan untuk memata-matai takdir, dan bahkan beberapa perampas takdir yang kuat dapat mengubah jejak takdir sampai batas tertentu. Luo Xiu tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dekat. Ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan keberuntungan semacam ini, kekuatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tapi Luo Xiu berbeda dari biksu lainnya. Tidak ada panas di matanya, dan jiwa serta tubuhnya tidak memiliki perasaan merindukan apa yang disebut kekuatan keberuntungan ini. Bagaimanapun, ini adalah keberuntungan yang dimiliki oleh era tanpa akhir. Intinya, Luo Xiu bukan lagi seorang kultivator tanpa akhir. Oleh karena itu, apakah akan mengintegrasikan apa yang disebut kekuatan keberuntungan ini atau tidak terlalu penting bagi Luo Xiu. Kekuatan keberuntungan ini hanya dapat memberikan manfaat terbesar bagi budidaya tanpa akhir. Bahkan jika itu adalah budidaya kuno pertama atau budidaya paling kuno, kecuali seseorang telah mempraktikkan metode tanpa akhir, jika tidak, itu akan sia-sia.